Karena Nanat sekarang udah mengemban itu tuh ininya sama sama mahkotanya. Gak semua orang udah pakai mahkota di kantin. Ini gak semua orang berkesempatan pakai mahkota. Dan akan menjadi duta sampai akhir periode BEM. Kirain sampai akhir hayat, Bang. Sampai akhir hayat dia akan tetap menjadi duta, Bang. Ya, baik lagi sama gue Kennedy di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Oke, kacamata gue agak berembun. Ya, jadi baik lagi sama gue Kennedy bareng sama Sarah ya udah beberapa kali datang ke sini dari Kementerian Perlindungan Perempuan. Sama satu lagi, perkenalkan dong. Silakan memperkenalkan diri. Sebagai Duta Kartini Muda Universitas Krishna Dwi Payana 2023. Oke. Sebelumnya udah pernah main kesini juga, cuman kan waktu itu bikin podcast Spotify sama konten TikTok, jadi kan belum pernah kelihatan di kamera kan. Nanat ya, Nanat. Panggilannya kalau orang lain manggil apa? Enaknya? Hana, awalnya Hana. Ntar dia bilang Nanat aja gitu. Ya biar orang tahu Hana lah ya, Hana. So deket banget manggil Nanat ya, biasanya kan Nanat udah kenal gitu kan. Gue juga so deket sih. Oke, jadi inilah dia juara 1 berarti ya. Juara 1 lomba Kartini Muda, Kartini Muda Unkris Universitas Krishna Dwi, Duta Kartini Muda Unkris dari Fakultas Teknik jurusan mesin. Cewek banget kan? Keren banget sih ngelihatnya, justru yang datang jadi Duta Kartini dari fakultas yang kelihatannya apa ya? Mayoritasnya laki-laki. Enggak perempuan banget gitu. Iya, enggak perempuan banget. Enggak friendly buat perempuan. Iya. Enggak juga sih, belum tentu dong kalau kayak gitu. Ntar gue diamuk sama anak-anak mesin lagi. Enggak juga, cuman kayaknya gimana ya? Kayaknya mesin kan terkenal dari dulu mayoritas dengan laki-laki gitu kan. Yang apa fakultas teknik tuh kayaknya power gitu loh. Iya. Nah, gimana nih Nanat berasal dari fakultas teknik mesin lagi bisa jadi duta tuh perasaannya gimana? Yang pertama mungkin gue sebagai cewek di mesin satu-satunya yang mencetak suatu ini ya hal baru dalam hal-hal yang kayak gini nih, apalagi Duta Kartini dari teknik mesin gitu. Awalnya ya senior, junior, terus teman seangkatan di mesin juga rada speechless, kenapa lu? Iya. Gitu. Kok bisa gitu ya? Di teknik pun gak ada cewek-ceweknya gitu. Adapun bukan di mesin gitu kan. Kayaknya sedikit populasinya kan di mesin. Iya. Ya gitu sih, pada speechless. Cuma ya overall semua bangga sih. Ya pasti dong. Pastinya dong. Mesin juga pasti bangga dong. Bangga banget. Iya, teknik apalagi. Nah, rasanya gimana nih mengemban tugas sebagai Duta Kartini? Berarti semenjak pertanggal berapa, Sar? Per 17 kemarin kita ada pelantikan. Itu 17 April. Iya, 17 April pelantikan hari Kamis. Bukan 17 dong. Bukan dong, 17 itu lu ini diumumin menang. Iya, bukan 17. Tanggal berapa ya? Tanggal 1 diumumin menang, terus hari Minggu Kamis. Lalu ya? Minggu lalu hari Kamis ya? Berarti 3 atau 4 ya? Tanggal berapa sih minggu lalu? Deh. Sekarang 17, Bang. Sekarang 17. Sekarang 17 bener lagi. 13. Iya, 13 betul. 13 pelantikan. Oke, 13 berarti dilantik. Dilantik. Dan akan menjadi duta sampai akhir periode BEM. Kirain sampai akhir hayat, Bang. Sampai akhir hayat dia akan tetap menjadi duta, Bang. Karena itu ada di dalam hati, bukan. Sampai tua dong berarti. Iya, nggak apa-apa. Kan ini Duta Kartini Muda. Kalau udah tua, Duta Kartini tua. Berarti sampai periode BEM selesai juga. Iya. Oke, nah tugas-tugasnya apa aja nih, Sar? Sebagai Duta Kartini Muda. Kalau garis besarnya sih ya dia kan tetap di bawah ke naungan Kementerian P3. Jadi dia tetap dutanya ini tetap ikut kontribusi dalam ide dan juga hal-hal program kerja yang mau dilakuin aja di lingkup Universitas Krishna Dwi Payana. Terus juga dia mungkin sebagai tokohnya ya. Jadi yang lebih kelihatan itu nanti P3-nya ini sebagai konseptornya, nanti yang turun ke lapangan sebagai kampanye apa-apa itu nanti dutanya sendiri gitu. Buat jadi role model ya berarti betul. Ya, buat jadi role model buat teman-teman yang lain, terutama perempuan. Iya, benar. Terutama perempuan. Oke. Nah, berarti sebenarnya periodenya sebentar ya, nggak lama ya? Sebentar. Sekitar 6 bulanan.
Nah, tapi di konsepnya emang sebentar kayak gini atau memang di tahun selanjutnya akan Nah, jadi karena sebelumnya sedikit cerita, ini kan Kementerian P3 ini pertama kali baru ada nih di beneng. Nah, jadi kita tuh sebenarnya belum tahu juga nih sebelumnya, karena nggak ada kementerian ini sebelumnya, kita nggak tahu mau ngapain. Jadi di 6 bulan pertama itu P3 ini bikin program sendiri dulu. Nanti 6 bulan selanjutnya kita dibantu sama dutanya gitu. Emang konsepnya seperti itu. Oke. Dan dengar-dengar katanya udah apa? Ini berarti akan dilanjut ke tahun selanjutnya, ada duta selanjutnya. Ini jadi salah satu apa ya, legacy lah, peninggalan dari kementeriannya Sarah nih. Dan Sarah sebagai apa ya, promotornya lah, yang bikin pertama kali Sarah lah. Jadi nanti teman-teman nggak usah takut, atau yang sekarang mungkin belum, kemarin mau nyoba nih, mau ikut tapi takut apa segala macam kan. Nanat udah ada contohnya nih. Nanat menang. Tahun depan pasti akan ada lagi, tahun depannya ada lagi, tahun depannya ada lagi. Karena kemarin udah dibikin apa sama Bu Hera? Piala apa? Apa kemarin sempet ngobrol kita? Surat apa aja tuh? Surat apa? Bukan yang bikin Kode ya? etik. Kode sama- Kode etik. Kode etik Itu sama- kementerian yang bikin. Oh, kementerian, Kementerian bukan P3 yang sama Bu bikin, Hera. bukan. Semua ini konsepnya dari P3. Kementerian P3. Oke. Ya. Nah, di waktu-waktu deket nih, setelah Nanat terpilih, apa aja nih yang kira-kira, atau sampai masa jabatan Sarah selesai, apa yang bakal dilakuin sama Duta Kartini Muda nih, apa aja nih? Oke, jadi kalau menurut dari yang udah kita susun, ini kita dalam waktu dekat ini kita ada kongres perempuan. Jadi itu nanti isinya satu forum, itu isinya Perempuan. mahasiswi Unkris semua. Terus kita bahas isu-isu apa aja di Unkris tentang keperempuanan, terus nanti kita cari solusinya juga. Nah, dari situ nanti kita buat gerakan-gerakan selanjutnya. Itu dibantu juga dari ide-idenya dari Nanat sendiri, dari dutanya gitu. Berarti Itu yang terdekat sih. Kongres Perempuan. Kongres. Anjrit. Gokil, keren anjir. Berarti kan Nanat udah jadi salah satu apa ya, figur lah, contoh buat teman-teman perempuan yang lain. Kira-kira sikapnya harus ini kan? Harus lebih kayak lebih feminim atau lebih apa nggak sih, harus ada perubahan nggak sih, atau biasa aja, atau ya udah biasa aja gitu? Sebenarnya sih biasa aja, karena mungkin gue sendiri tuh orang yang jarang senyum dan gak friendly sama orang lain kan. Kelihatannya. Iya, kelihatannya kan kayak gitu. Nah, semenjak gue terpilih menjadi Duta Kartini Muda nih, kayak orang-orang ngeliatin gue nggak enak, gue harus tetap senyum gitu. Kayak harus tetap friendly. Gimana caranya harus tetap ya Mengayomi, humble iya ya. gitu. Ada beban moral ya. Di pundak ada beban moral ya, kayak iya kan, kalau kayak gitu kan kadang lagi bete nih, misalnya nih kuliah atau apa lagi bete gitu, Lagi terus PMS. iya, anggap lagi PMS, terus tugas belum selesai, ada dosen tadi ngeselin, pokoknya jatuh ketiban tangga, bisul apa segala macam digabung, terus ada orang liatin gitu, ya gitu. Ih, sombong banget. Biar nggak dibilang kayak gitu kan, karena Nanat sekarang udah mengemban itu tuh ininya Iya, sama benar. sama mahkotanya. Nggak semua orang udah pakai mahkota di kantin. Ini nggak semua orang berkesempatan pakai mahkota. Jadi Nanat harus jadi pribadi yang selama mengemban ini, berarti harus jadi orang yang jadi bisa dijadikan contoh buat teman-teman mahasiswi dan mahasiswa gitu. Nah, apalagi ya kita yang ngomongin ya. Tadi gua ada di kepala, kenapa tiba-tiba lupa ya? Sering kan gua baru bangun tadi saat. Aduh, sore-sore tadi enak banget tidur. Ya udah tidur. Namanya Kristen kan nggak buka puasa, jadi lanjut. Iya, beneran tadi nungguin kan, tidur aja. Yang mereka kan buka puasa, sahur. Sahur. Masih Buka belum puasa. konsen. Sebenarnya gue mau tahu ini aja sih. Nanat kan menang dari berapa kemarin? 20 berapa, Sar? 24-an, sekitar 24 peserta dari 4 fakultas. Apa sih yang kemarin Nanat bawain di waktu, bukan fashion show, apa sih? Pemilihannya. Apa Proses. waktu Uji publik. Oh, uji publik ya, uji publik. Waktu uji publik tuh konsep-konsep apa aja sih, Nat, yang lu bawa? Kenapa lu bisa keluar sebagai pemenang? Di awal kan uji publik yang dari pertanyaan P3 tuh. Ya di P3 cuma bilang kayak perempuan tuh harus ada di dinamika terendah dan tertinggi sekalipun gitu, kayak yang kita tahu nih di Unkris sendiri tuh dekan nggak ada yang perempuan. Semua rata-rata dipegang dan diambil alih sama laki-laki kan. Padahal tuh perempuan itu tuh harus ada gitu loh, kayak di setiap dinamika tuh harus ada perempuannya, karena kalau nggak ada perempuannya ya ibaratnya kayak rumah tangga aja, kalau nggak ada perempuannya apa rumah tangga bisa jalan gitu. Ya kan.
Ya jadi kayak terus ditanya lagi sama juri program kerja apa yang bakal gue bawa nanti ketika gue terpilih menjadi Duta Kartini. Sebenarnya program kerja gue nggak banyak-banyak dan gak muluk-muluk. Karena yang tadi gue lihat di Unkris itu minim pemimpin perempuan, gue pengen ngebawa yang namanya sekolah kepemimpinan perempuan. Apa itu sekolah kepemimpinan perempuan? Nanti di dalamnya itu kita nggak cuma belajar tentang gimana sih cara perempuan berkepemimpinan gitu, gimana cara perempuan bisa berwibawa gitu. Tapi juga kita ngebahas tentang isu-isu yang ada di luar dan di dalam negeri, terus prestasi-prestasi perempuan yang ada di dalam negeri gitu. Seperti apa sih sama sifat-sifat perempuan, sifat-sifat pemimpin perempuan di zaman dulu sampai zaman sekarang tuh kayak gimana sih gitu. Itu sih, itu yang gue bawa. Dimulai dari Cut Nyadin ya kita. Pemimpin perempuan loh. Iya, pemimpin di medan perempuan. perang. Benar. Di medan perang dia ibarat salah satu jenderal lah di Benar. daratan Aceh. Tetap harus keren. Presiden pertama perempuan Ibu Megawati. Bener, itu juga keren. Mau gimana pun sosok perempuan yang pernah memimpin itu udah pasti. Ketua DPR Bu Puan Maharani keren. Wakil Gubernur Lampung keren. Iya dong. Keren. Sosok perempuan itu tetap harus dilibatkan dalam segala lini, bener kan? Iya, benar. Sebelumnya juga kita pernah ngobrol, kayak tadi itu keren juga tuh. Di posisi manapun tetap harus ada perempuan. Iya. Tapi mungkin kalau dalam lingkup kampus kita harus membiasakan untuk teman-teman ikut berpartisipasi ya. Kalau mahasiswi ya, teman-teman mahasiswi mungkin mahasiswa juga banyak sih kalau yang sekarang kurang dalam partisipasi. Iya. Jadi mungkin peran Nanat nih lumayan besar untuk naikin bahwasannya ini ayo yuk bisa yuk gitu. Iya, mahasiswi itu bisa yuk. Maksudnya kayak selain itu juga pengen nyiptain lingkungan kampus yang non kompetitif. Jadi perempuan sama laki-laki nih bukan saingan, melainkan kolaborasi. Gimana caranya mereka berkolaborasi di dalam lingkungan kampus sendiri ini gitu. Benar. Untuk memajukan itu nggak perlu kita berkompetisi terutama dalam gender ya gitu. Iya. Karena lu kan cowok, lu kan cewek gitu, ngapain? Kayaknya kalau cewek jadi pemimpin tuh nggak pantas deh, nggak gitu. Iya, biasa aja. Biasa aja. Karena kan kayak laki-laki tuh rata-rata kayak nggak banget deh kayaknya kalau jangan cewek, jangan cewek. Kayak apa? Ntar disangkanya bencong lagi nggak bisa mimpin, masa dipimpin cewek gitu kan rata-rata. Benar. Kayak enggak, kita padahal tuh yang cowok juga banyak yang nggak bisa mimpin kan. Benar. Baik lagi ke kualitas diri masing-masing. Iya, itu masalah kualitas masing-masing aja, bukan karena gendernya cewek atau cowok, nggak ada urusan sama itu gitu. Tegas ya tegas aja, pinternya pinter aja. Oke aja. Mau lu cewek kayak mau lu cowok yang nggak oke aja. Katro gitu. Ya, nggak bisa ya nggak bisa. Nggak bisa, bener. Jangan bilang bisa. Kalau tahu bilang tahu, kalau nggak tahu jangan so tahu. Benar. Iya. Cuak. Gue mundur ke belakang. Oke, keren. Nah itulah, semoga dalam perjalanannya Nanat sampai akhir bisa banyak teman-teman mahasiswa yang melihat dan menjadikan contoh lah. Seenggaknya nggak usah dijadikan contoh, tapi banyak yang lihat aja. Banyak yang memperhatikan, banyak yang pay attention, itu udah lumayan bagus gitu. Udah cukup bagus, berdampak jauh lebih bagus lagi. Kelihatan dampaknya jauh lebih bagus lagi gitu. Ya kan? Ya semoga apa yang udah dibuat sama Sarah ini, yang udah dimenangin sama Nanat dan akan terjadi di tahun-tahun berikutnya jadi legacy, bisa kayak yang tadi gue bilang gitu. Punya dampak bagus untuk teman-teman mahasiswi, bahkan untuk Unkris gitu. Selamat buat Nanat, makasih. Selamat juga buat Sarah yang udah bikin ini, karena ini akan dikenang berikutnya ketika kementerian ini, selama kementerian ini masih ada, akan ada menteri baru lagi. Pasti Sarah yang diundang. Iya. Iya kan, pendiri kan? Sebagai pendiri dan pencetus. Nanat kan KP, persen 77 ya, KP ya? Tahun 77 kan berdirinya. Unkris aja 71, KP gimana bisa 77? KP 71 ya? KP Unkris? Iya. 71 ya? Kukira 77, mak gue 77. Mak gue, iya maksudnya pendirinya kan pasti diundang. Abang-abang kakak-kakak dari tahun-tahun segitu kan. Nah Sarah juga nanti sama Sarah. Ntar 2078 ada acara. Masih ada. Ini lagi. Sarah diundang gitu, udah sama cucunya didorong. Ini loh ketua ini. Udah kayak Stephen Hawking gitu deh tapi. Oke, amit-amit. Oke, makasih Sarah sama Nanat udah mau ngobrol singkat buat di sini, buat informasin ke teman-teman.
bahwasannya kita punya duta Kartini Muda Unkris yang kayak tadi lah cara bisa dilihat sekilas ya, tapi kalau mau kenal Nanat jangan, kalau ditegur orang gimana nanti jalan, jangan takut ya tadi. Panggil aja budutan. Buta. buta gitu. Budut. Kayak STM ya lama-lama. Iya, ntar Nanat ngeluarin celurit gimana? Ayo, jangan takut. Dor, Nanat minta digedor. Oke, makasih Sarah sama Nanat sekali lagi. Semoga semuanya berjalan dengan lancar, apa yang direncanakan semua dalam lindungan Tuhan. Amin. Udah gitu aja. Jangan lupa teman-teman follow, subscribe semua sosial media kita. Sampai ketemu lagi di sosial media. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Bye.